Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah visi besar yang diomongin di tingkat nasional itu bisa benar-benar nyampe dan jadi program nyata di daerah kita? Nah, kali ini kita bakal coba telusuri jejak sebuah ide mulai dari istana negara sampai akhirnya jadi aksi konkret di level provinsi. Yuk kita bedah alurnya bareng-bareng. Astacita. Kita kan sering banget ya dengar istilah ini, apalagi kalau lagi ngomongin politik. Tapi sebetulnya apa sih artinya? Sebelum kita nyelam lebih jauh ke kebijakannya, penting banget buat kita paham dulu akarnya, asal-usul namanya. Wah, ternyata ini menarik banget. Menurut salah satu materi pelatihan dari Banten, istilah ini tuh asalnya dari bahasa Sanskerta. Oshta itu artinya 8, dan cita itu pikiran atau niat batin. Jadi ini bukan sekedar daftar program loh, tapi lebih dalam lagi. 8 nilai yang jadi fondasi untuk memandu pikiran dan niat. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat 8 pilar visinya. Terus, gimana rencana itu diubah jadi aksi nyata. Kita juga bakal bongkar cetak biru nasionalnya, lalu kita ikuti alurnya pas turun ke daerah, dan terakhir, kita lihat studi kasusnya langsung di Provinsi Banten. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Yuk kita lihat pilar-pilar yang jadi penopang visinya. Nah, inilah tujuan utamanya. Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah sebuah cita-cita jangka panjang yang ibaratnya jadi bintang penunjuk arah buat semua kerangka pembangunan 5 tahun ke depan. Tentu aja, visi sebesar Indonesia Emas itu kan nggak bisa ujuk-ujuk tercapai. Makanya, visi besar itu perlu dipecah jadi misi-misi yang lebih konkret. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Astacita. 8 pilar ini mencakup semua hal fundamental, mulai dari Pancasila, keamanan, lapangan kerja, sampai kualitas sumber daya manusia. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya misi-misi yang kedengarannya abstrak dan besar ini diterjemahkan jadi program-program yang beneran bisa kita lihat dan rasakan dampaknya? Nah, disinilah konsep ketemu sama kenyataan. Misalnya Astacita nomor 4 tentang SDM unggul. Wujudnya, program makan bergizi gratis. Terus Astacita kelima soal industrialisasi. Aksinya, dukungan buat produk dalam negeri kayak mobil maung Garuda. Atau Astacita ke-6, membangun dari desa. Diterjemahkan jadi puluhan ribu koperasi desa. Jadi, ini bukan lagi sekedar ide, tapi udah jadi aksi nyata. Program-program tadi tentu nggak jalan sendiri-sendiri dong. Semuanya itu harus diresmikan, diformalkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan negara yang sah. Jadi gimana caranya visi seorang presiden jadi aturan main resmi buat seluruh kementerian dan lembaga? Jawabannya ada di satu dokumen kunci, RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Anggap aja ini semacam buku resep resmi negara untuk 5 tahun ke depan. Dokumen inilah yang menjembatani janji politik dengan kerja birokrasi sehari-hari. Dan, nah ini dia bagian yang paling krusial. 8 misi Astacita itu nggak cuma jadi inspirasi, tapi diterjemahkan langsung satu persatu menjadi 8 prioritas nasional di dalam RPJMN. Ini penting banget, karena ini memastikan visi awalnya itu nggak hilang di tengah jalan. Visi itu sekarang jadi panduan kerja resmi yang mengikat semua instansi pemerintah. Oke, setelah jadi cetak biru nasional, gimana caranya rencana ini bisa turun dan dijalankan di tingkat daerah? Nah, disinilah proses yang namanya kaskade atau penurunan kebijakan itu dimulai. Disinilah proses kaskade itu benar-benar kelihatan. Kerangka Astacita nasional yang di kiri itu jadi acuan wajib buat pemerintah daerah, contohnya Banten di sebelah kanan. Jadi setiap provinsi harus bikin rencana pembangunannya sendiri, namanya RPJMD, dan itu harus selaras sama panduan nasional. Yuk, sekarang kita intip lebih dalam lagi, gimana sih Provinsi Banten secara spesifik menerapkan kerangka nasional ini di lapangan? Jadi, apa yang Banten lakukan? Tujuan mereka itu keren, menginternalisasi nilai-nilai Astacita. Artinya, ini bukan cuma sekedar copy-paste program dari pusat loh, tapi mereka mau memastikan kalau setiap program lokal yang mereka buat itu sejalan dengan semangat 8 pilar tadi. Coba kita lihat contoh konkretnya ya, biar kebayang. Program digitalisasi layanan publik di Banten itu nyambung langsung ke Astacita nomor 7 tentang reformasi birokrasi. Terus program kemitraan industri untuk tenaga kerja lokal itu sejalan banget sama Astacita nomor 3. Bahkan pengembangan ekonomi syariah pun ikut mendukung Astacita nomor 2 tentang kemandirian bangsa. Nah, ini bukti nyata gimana visi nasional bisa mendarat di tingkat lokal. Jadi kebayang ya alur lengkapnya sekarang? Ini kayak air terjun kebijakan yang terstruktur.
Dimulai dari visi presiden, dipecah jadi 8 misi Astacita, kemudian diformalkan jadi 8 prioritas nasional dalam RPJMN, dan akhirnya diturunkan lagi jadi program-program spesifik lewat RPJMD di setiap provinsi. Sebuah alur yang sangat jelas, dari ide besar sampai ke aksi di lapangan. Kita udah lihat nih, cetak birunya udah ada, alurnya udah rapi dan sistematis. Tapi pertanyaan selanjutnya yang mungkin perlu kita renungkan bersama adalah, di luar semua dokumen dan rencana ini, faktor apa aja sih yang paling menentukan supaya ini semua benar-benar berhasil di lapangan dan dampaknya terasa nyata oleh masyarakat?